light guides our path tonight. Stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand we have no fear. Pertandingan melawan Bahrain dinilai akan jauh lebih sulit ketika nanti setelahnya melawan China. Bukan karena tim itu hebat, melainkan ya sudah pasti beragam faktor non-teknis yang mengiringi. Ya, bukan rahasia lagi kalau Bahrain seperti tim Timur Tengah pada umumnya selalu saja main dengan drama, ditambah sikap suporternya yang gak banget, membuat PSSI pastinya harus mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Termaksud pastinya soal sorotan laser yang dinilai sangat bisa berbahaya bagi kesehatan mata. Itulah kenapa bukan sesuatu yang mustahil andai nanti laga ini pun bakal dipantau langsung oleh FIFA atas permintaan dari Pak Erick Thohir. Di samping pastinya, beliau meminta semua pemain timnas untuk gak usah terlalu merisaukan hal-hal di luar lapangan. Dan meminta tetap ada game plan yang nantinya akan disusun oleh Coach Shin. Kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri sudah luar biasa. 15 poin. Yap, ketum PSSI kita yang satu ini kayaknya terlihat sangat percaya diri dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Keberhasilan menahan imbang 2 tim langganan Pildun, Arab Saudi dan Australia, jelas memberikan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kalau ketum PSSI-nya aja pede begini, harusnya para pemain dan fansnya pun juga harus pede dong. Karena pada akhirnya, kepercayaan diri ini jelas merupakan modal apik untuk menatap laga-laga selanjutnya. Dan semua juga tahu, di bulan Oktober nanti kita akan main away ke Bahrain serta China. Di mana pastinya laga itu pun gak bisa dibilang gampang. Terlebih soal cuaca. Bayangin, habis main di cuaca panas kering beberapa hari kemudian, langsung main di cuaca yang dinginnya mantap. Tentu fisik dan stamina benar-benar harus dijaga, karena itu juga jadi faktor yang sangat penting. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Yap, sebelum melawan China, Indonesia sejatinya akan main dulu melawan Bahrain. Dan boleh jadi, ini bisa dibilang lebih sulit. Bukan karena Bahrain jago, tapi lebih karena faktor non-teknis yang ada. Yap, sebagaimana tim Timur Tengah pada umumnya, Bahrain pun tak jauh beda karakter pemainnya. Yang mana mereka hobi banget, yang namanya drama dan suka memprovokasi lawan. Tapi yang lebih diwaspadai jelas adalah supporter mereka yang gak cuma rese tapi juga meresahkan. Ingat saat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu merasa marah karena supporter Bahrain mengejek lagu kebangsaan Jepang? Dan yang paling miris, tentu adalah sorotan laser kepada Ayase Ueda ketika mau menendang penalti. Belum lagi nanti wasitnya. Yap, kalau wasit yang mimpin sama-sama dari Jazirah Arab, fix makin berat cobaan kita buat meraih kemenangan. Atas dasar itulah, sebagai ketua PSSI, Pak Erick pastinya akan melakukan apapun agar timnas bisa tampil maksimal. Yap, di laga melawan Bahrain, bukan hal yang mustahil kalau nantinya Pak Erick akan meminta perwakilan FIFA buat hadir langsung mengawasi pertandingan. Tujuannya sudah jelas. Beliau ingin pertandingan ini berjalan bersih dan apabila supporter Bahrain berulah, bisa langsung dihukum. Terutama soal laser nih, karena bagaimanapun itu sangat berbahaya buat mata. Dan sebagai gambaran, kami akan coba kasih lihat ke kalian apa yang dirasakan mata saat kita ditembak laser. Seperti yang direkam dari pesawat berikut ini. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise.
Nah, jadi ketika laser mengarah ke pandangan kita, maka kita akan silau dan kesulitan untuk fokus. Tentu jika ini terjadi di lapangan, ini akan menyulitkan seorang pemain sepak bola serta kemungkinan terburuknya bisa sampai merusak syaraf penglihatan. Dan inilah yang berbahaya untuk para pemain timnas juga. Maka dari itu, dalam interview terbaru dengan manajer timnas Pak Sumarji, beliau menjelaskan bahwa hal ini udah dibahas. Dan Coach Shin menekankan pada pemain nantinya untuk tidak terprovokasi dan bisa tetap fokus misal mendapatkan serangan laser. Itu kemarin menjadi pembahasan saya dengan tim kepelatihan kaitannya dengan ulah supporter Bahrain yang menyoroti mata pemain dengan laser. Itu perbuatan yang tidak sportif. Maka kami bicara, Coach Shin Tae-yong bicara supaya mereka juga tahu tidak boleh supporter seperti itu. Kalaupun itu ada, semestinya tidak boleh terjadi. Maka kembali lagi dari Bahrain, kejadian kemarin jangan sampai terjadi. Tetapi kalau kaitannya dengan mental pemain, tentu itu sudah disampaikan dan pasti nanti akan ada briefing di awal. Kami ingatkan di awal, ketika terjadi seperti ini, jangan sampai panik. Ucap beliau dilansir dari bola.net. Yap, sebenarnya FIFA sendiri memiliki aturan yang sangat ketat mengenai penggunaan laser oleh penonton di stadion, terutama saat pertandingan, di mana penggunaan laser yang diarahkan ke lapangan atau ke pemain dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan gak fair play. Yang mana jika insiden laser terjadi, FIFA seharusnya dapat menjatuhkan sanksi kepada asosiasi sepak bola yang menyelenggarakan pertandingan atau tim tuan rumah. Sanksi ini bisa berupa denda atau bahkan larangan menyelenggarakan pertandingan di stadion tersebut untuk jangka waktu tertentu, atau bisa main tanpa penonton. Namun terlepas dari hal itu, kembali lagi, main seperti biasa dan serahkan hal-hal non-teknis kepada yang berwenang mengurusi itu. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. Ya, pada akhirnya sikap tegas dari Pak Erik kayaknya bakal bisa membuat Bahrain gelisah. Dan kabarnya pihak federasi pun sudah menghimbau para supporter untuk tidak menggunakan laser karena bisa berpotensi mendapat sanksi. Karena gimana pun pihak federasi juga pastinya mikir dengan ancaman balik Pak Erik yang akan membalas siapapun yang mengerjai Indonesia ketika away dengan balasan yang lebih mantap. Jadi ibaratnya, lo jual, gue beli, gitu. Nah, selain soal tadi, kabar bagus juga datang dari para penyerang timnas di Liga 1. Setelah kemarin ada Hoki dan Sananta, kali ini Dimas Derajat yang sukses mencetak gol kala melawan Persija kemarin. Dan jika kita amati, ketiga pemain tadi mencetak gol dengan cara-cara yang umumnya striker kelas atas lakukan. Yang mana pastinya itu sedikit banyak dipengaruhi dari metode latihan bersama Yom Ki-hun. Harapannya adalah semoga saja hal-hal bagus itu bisa terus berlanjut. Karena gimana pun, kita emang krisis goal getter, jadi mudah-mudahan dengan stok penyerang yang ada sekarang bisa dimanfaatkan dengan bagus. Karena untuk lini belakang dan tengah, kita cukup percaya diri dengan masuknya Michelle Gers serta Eliano Reinders yang ibaratnya udah 99% bisa main. So intinya, semua berharap hasil terbaik dan semoga para pemain gak ada yang cedera, akumulasi, atau apapun. Dan kita sebagai pendukung, ayo berdoa agar timnas bisa dapat poin maksimal di laga melawan Bahrain serta China, oke? Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.